Kisah ini adalah kisah pengalaman saya yang sangat berharga, yang saya dapatkan saat pertama kalinya bertugas mengantarkan jenazah. Saya mengalami pengalaman mistis yang luar biasa. Waktu itu pertama kali saya bawa jenazah, dan memang sempat diganggu. Suatu hari, ada seorang korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami pendarahan di otak dan kemudian meninggal di rumah sakit. Di rumah sakit, korban langsung dibawa ke kamar jenazah, dan ternyata keluarga korban meminta jenazah untuk tidak dimandikan, karena akan dimandikan di rumah duka saja. Di dalam mobil jenazah, saya ditemani keluarga korban menuju ke rumah duka di daerah Pondok Rangon, dan jalurnya melewati kuburan. Dalam perjalanan menuju rumah duka, saya tidak merasakan hal aneh karena keluarga korban masih berada satu mobil dengan saya. Hari sudah malam ketika perjalanan pulang, dan saya seorang diri mengendarai ambulan itu. Dan disinilah kejadian mencekam itu dimulai. Hal yang biasa dilakukan oleh pengemudi adalah selalu melihat kaca spion, baik spion dalam ataupun spion luar. Ketika melintasi pemakaman Pondok Rangon, saya melihat dari kaca spion dalam, seperti ada sosok manusia yang duduk membelakangi saya. Saya biarkan saja awalnya, sambil terus melanjutkan perjalanan. Tapi karena penasaran, saya lihat lagi untuk kedua kalinya. Ternyata sosok itu masih tetap ada dan posisinya tetap membelakangi saya. Saya berbisik dalam hati, biarin aja deh, nanti juga hilang sendiri, sambil mencoba menguatkan hati. Setelah melewati kuburan dan tembok besar, saya kembali melihat kaca spion untuk memastikan apakah sosok itu masih ada. Ternyata sosok itu masih tetap berada di posisi itu. Dengan gemetar, saya pun menghentikan mobil dan langsung turun untuk membuka pintu belakang ambulan. Sambil membaca ayat kursi, saya membuka pintu tersebut dengan cepat dan berharap sosok tadi hilang. Alhamdulillah, sosok itu sudah tidak ada. Dengan perasaan yang masih tegang, saya memeriksa kondisi ambulan, dan ternyata ada kantong plastik warna kuning yang tertinggal. Kantong plastik kuning itu berisi beberapa pakaian yang penuh dengan darah. Saya berpikir pasti ini pakaian milik jenazah tadi, karena dia adalah korban kecelakaan. Tanpa pikir panjang, saya langsung tancap gas kembali ke rumah duka untuk mengantarkan kantong plastik yang berisi pakaian penuh darah itu. Untungnya dalam perjalanan kembali ke rumah duka, sosok itu tidak menampakkan diri. Dan sampailah saya di rumah duka, saya langsung memberikan kantong plastik tersebut kepada ayah korban. Ternyata pakaian tersebut merupakan pakaian kesukaan sang anak ketika masih hidup. Wah iya bener mas, ini isinya baju sama celana lepis kesukaan dia. Dan jaket ini jarang dicuci, tidak ada yang boleh mencuci dan memakainya selain dia, kata ayahnya. Akhirnya saya kembali pulang dan melewati jalan yang sama. Dengan perasaan berdebar, saya memperhatikan kaca spion berulang-ulang. Khawatir sosok itu akan muncul kembali, dan ternyata tidak. Aman, pikir saya. Dari kejadian tersebut saya mendapatkan pengalaman berharga. Jika ada barang tertinggal di ambulan sekecil apapun, harus kita kembalikan kepada keluarganya. Dan pengalaman tersebut tidak menjadikan saya menjadi takut. Yang terpenting adalah menjalankan tugas sebaik mungkin. Dan satu hal yang membuat saya menjadi supir ambulan adalah dapat menolong kepada sesama manusia. Bekerja dengan ikhlas, mendapatkan pahala ibadah, dan dari sisi finansial juga akan kita dapatkan. Demikian kisah saya Arif
seorang supir ambulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.